Lu mau serahkan motor PCS kau apa nyawa kau saya ambil? Bang, kalau gitu bang, udahlah abang ambil motor ini, tapi abang jangan apa-apain aku ya. Ya udah, kalau nggak mau ngapain turunlah. Oke. Cepat, cepat. Iya. Air ini. Ih, rupanya motor ini ada di begalnya. Aduh, tangkap polisi lah aku ini. Aduh, mampus lah aku. Pemirsa, motor Honda PCX 160 ini sudah dilengkapi dengan anti begal. Jadi contohnya seperti ini. Ini pembegal sudah berhasil merebut motor saya, namun dia nggak bisa lari jauh. Jadi dengan jarak segini, motor ini sudah mati dan motor ini berada di kendali saya dengan sebuah remote anti begal ini. Nah, jadi dengan jarak yang segini jauh dari si pembegal, saya masih sempat mencari bantuan ataupun pertolongan ataupun senjata ya untuk menghadapi si pembegal ini. Jadi motor PCX ini sudah saya lengkapi dengan anti begal ya pemirsa ya. Tadi kau begal aku, sekarang motor ini kan udah dilengkapi anti begal kan. Jadi ini senjata kau udah kuambil. Sekarang mau gantian kau yang ku begal atau kau turun pergi kau? Saya yang pergi, Pak. Mohon maaf lah, Pak. Jadi ini parang kau masih mau nggak? Mau, Pak. Ya, makasih ya begal ya. Begal baik hati ya. Ya, Pak. Motor sudah di tangan saya kembali. Alarm masih berbunyi. Jadi sekarang saya matikan alarmnya dengan menggunakan remote ini ya. Nah, jadi motor ini sudah dikendali saya dan sudah bisa saya nyalakan kembali. Nah, jadi motor saya udah terbebas dari begal ya pemirsa ya. Jadi kalau kita menggunakan alat ini pada saat kita di jalan itu dibegal, nggak usah kita lawan begal itu pemirsa. Kalau kita lawan, nyawa kita jadi taruhannya. Berikan aja motor ini. Begitu dia udah maju dengan jarak tertentu dari kita tinggal mengaktifkannya di remote ini. Contohnya seperti ini. Di sini akan berbunyi tit sebanyak 7 kali, lalu mati dan sirine berbunyi. Nah, seperti ini. Jadi dengan jarak udah sekian jauh ya dari si pembegal, kita udah bisa meminta tolong kepada orang gitu pemirsa ya. Nanti kita saksikan lagi fitur lainnya, oke? Nah, di motor ini ya pemirsa ya, dari pabrikannya sudah dilengkapi dengan ini apa namanya, keyless ya. Sudah dilengkapi dengan keyless. Nah, kenapa saya menambahkan alarm tambahan lagi pemirsa, sedangkan motor ini sudah memiliki alarm? Nah, itu pun nanti alasannya saya jelaskan ke pemirsa, sekalian nanti saya praktekkan ya. Di sini pun ada lagi satu remote control ya. Nah, remote control ini berguna sebagai anti begal pemirsa. Jadi seperti tayangan video acting ya, itu pura-pura aja ya, bukannya beneran dibegal. Nah, itu udah saya peragakan cara kerja daripada alarm ini. Menurut versi saya, ini adalah motor yang sangat berguna ya, sangat berguna bagi saya ya. Terutama saya kan suka vlogging ya, keluar kota kemana-mana. Nah, saya suka dengan motor ini kenapa? Bobot bodinya saya rasa dia berat. Jadi kalau perjalanan jauh saya itu sangat menunjang kenyamanan saya ya selama perjalanan. Nah, motor ini kemarin waktu saya beli saya modifikasi sedikit di bagian kelistrikannya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu nanti berpengaruh ke ECU ya. Nah, memang benar itu bisa berpengaruh ke ECU apabila penyambungan atau pengambilan arusnya itu kita tidak mengetahui ya pemirsa ya. Jadi kita harus mengetahui pada motor jenis injeksi seperti ini pemirsa, pengambilan kabel untuk aksesoris di luar ya, kita harus mengetahuinya. Kita nggak boleh mengambil arus itu asal ambil gitu ya. Itu pun bukan hanya langsung kita sambungkan ke saklar, itu kita harus menggunakan lagi relay, pasang fuse. Jadi apabila ada terjadi konsleting pada salah satu lampu atau apapun aksesoris kelistrikan yang kita pasang, itu udah ada pengamannya, di fuse tersebut akan putus gitu loh. Jadi tidak berimbas kepada yang lain. Modifikasi keseluruhan kelistrikan pada motor ini saya sendiri yang mengerjakannya pemirsa. Saya menggunakan kabel di sini mulai dari 0,5 mili sampai paling besarnya 1,2 mili. Ini lampu laser yang saya gunakan di sini pemirsa. Ini adalah merek dari Phoenix. Nah, kenapa saya pilih Phoenix? Karena Phoenix pertama dari harga dia dibanding dengan brand yang lain dia lebih murah ya. Ini Phoenix pembelian saya yang pertama ini harga sekitar Rp700.000 ya satu set.
Terus selang 2 minggu kemudian saya lihat lagi di online turun lagi harganya menjadi sekitar 500 ribuan. Makanya saya beli lagi 1 set. Jadi saya pasang 2 set di bagian depan. Nah, jadi cukup membantu sekali pemirsa kalau malam hari pada saat saya melintas jalan pegunungan, berkabut. Saya nggak mau otak-atik di bagian headlamp ini untuk mengganti chipnya itu. Apalagi sekarang lagi ngetren ya, chipnya dicabut diganti dengan biled ya. Saya nggak mau untuk merusak ini. Hanya saja memang dia kurang terang ya dibanding dengan yang kita pasang lampu laser ini loh. Untuk menjaga kenyamanan pengendara dari depan itu agar tidak silau matanya, di lensanya ini saya berikan sedikit aluminium foil ya, untuk menjaga bias cahaya itu agar tidak naik ke atas. Jadi pengendara yang dari depan saya itu manakala saya hidupkan ini pada malam hari, mereka tidak merasa silau gitu loh. Nah, di bagian depan sini pun saya ada tambahkan ini winglet. Winglet ini untuk menambah kesan motor ini seperti gagah gitu ya. Ini seperti kumisnya gitu. Jadi kesannya motor becek ini terlihat dari depan ini gagah. Dan di sini pun saya ada menambahkan garnish. Ini garnish genuine part ini pemirsa, ini genuine part dari Honda ya. Ini memang saya sengaja malam membuat konten ini, nanti sekalian saya mau uji coba lampu ini ya pemirsa ya. Jadi pemirsa kelihatan, kalau siang nggak akan kelihatan. Kalau klakson yang asli itu saya ganti karena suaranya terlalu kecil saya rasa ya pemirsa ya. Jadi klakson itu saya menggunakan klakson merek Boss ya. Dia klakson keong tuh. Kira-kira seperti ini suaranya pemirsa ya. Tadi kan saya katakan motor ini sudah dilengkapi dengan keyless ya. Jadi sistem pengamanan dari pabrikan sudah ada ya di sini. Namun saya menambahkan satu lagi menggunakan sensor. Namun di sini mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa tunjukin ke pemirsa di mana letaknya ya. Berhubung itu privasi, adalah privasi milik saya ya. Jadi itu yang boleh tahu hanya saya aja gitu ya. Saya kan suka vlogging kemana-mana keluar kota, jadi dimanapun saya parkir ada konten yang mau saya ambil, di situ saya letakkan. Yang saya takutkan remote ini, jika saya kan sering terjadi kita kalau cuaca sedang hujan atau apa ya, kita takut ini basah kan, kita selalu meletakkan di sini pemirsa. Terkadang begitu kita sampai di satu lokasi saat kita mau ngevlog, kita lupa ini di sini. Nah, ini motor siapa aja pun pasti bisa membawanya pergi, tapi dengan sistem yang saya pasang itu, anti maling tambahannya ataupun alarm tambahan motor ini, nggak akan ada yang bisa bawa lagi pemirsa. Saya kasih satu contoh, coba kamera mendekat. Tadi kan saya umpamakan ini sering kita taruh di laci, di dashboard ya, pada saat hujan atau apapun lah ya, kita kelupaan ini. Nah, jadi motor ini masih bisa dihidupkan orang. Kita udah pergi entah kemana-mana ya kan. Nah, ini posisi on. Nah, ini udah nyala pemirsa. Namun di motor ini tidak akan mungkin bisa menyala. Ini jika dalam waktu 20 detik motor ini nggak bisa di starter atau tidak bisa dinyalakan, maka akan berbunyi alarmnya. Kita tunggu. Kita tunggu alarmnya berbunyi ya pemirsa ya. Nah, ini posisi on. Nah, ini sudah berbunyi. Nah, ini sudah tidak akan bisa lagi di starter pemirsa. Jadi motor ini sudah sangat aman dari pencurian ya pemirsa ya. Ini alarm berbunyi terus ini. Ini saya on kan ya pemirsa ya. Jadi dia ada satu sensor yang harus kita aktifkan, tapi saya tidak bisa menceritakan di mana tempatnya itu ya. Ini saya contohkan. Ini saya on kan. Ini udah on, speedometer udah hidup. Nah, ini di sini kan pemirsa, ini lampu putih ini saya buat sengaja untuk indikator. Ini lubang biasanya kalau kita kehilangan apa ya, menggunakan apa kunci emergency. Nah, ini harus mati nih pemirsa, seperti ini. Nah, ini begitu ini lampu putihnya sudah mati, motor ini sudah bisa di starter pemirsa. Coba tunjukin tombol starter. Nah, motor ini sudah menyala. Nah, inilah keamanan tambahan yang saya buat ini pemirsa. Nah, begitu motor ini saya matikan kembali, begitu kita on-kan kembali, lampu indikator putih ini sudah menyala. Artinya motor ini sudah tidak bisa lagi kita nyalakan ya, bagaimanapun itu ya. Nah, oke, lampu putih coba sorot. Terkecuali kita matikan lampu indikator putihnya seperti ini, baru bisa. Nah, begitu. Sekali lagi saya praktekin. Ini jika tidak dimatikan lampu indikator putih ini dalam waktu sekitar 10-20 detik, alarm akan berbunyi. Kita tunggu sekali lagi alarmnya berbunyi.
Alarm sudah berbunyi dan lampu hazard pun hidup itu. Coba speedometer tunjukin. Nah, jadi motor ini sudah tidak bisa lagi di start. Nah, gitu. Sistem pengamanan itu hasil dari kreasi saya sendiri, pemirsa ya. Berhubung saya pun memang seorang yang dari dulu saya sangat hobi dengan bidang engine sama bidang kelistrikan listrik. Saya hobi bukan hanya satu macam, saya hobinya di AC dan DC ya pemirsa ya. Jadi saya pun bukan seorang yang pakar, tapi berhubung saya hobi, saya mengetahui jalur di mana yang terbaik untuk kondisi motor injeksi seperti ini. Dan perlu pemirsa ingat, motor injeksi tidak boleh sembarangan kita mengambil arus ya. Akan berakibat fatal pada ECU. Jika ECU udah kena, motor ini nggak akan bisa lagi nyala. Sebab ECU itu seperti otak dia, ataupun boleh kita bilang komputer. Komputer itu yang mengontrol injektor, mengontrol sensor-sensor di saringan udara, mengontrol sensor-sensor di tempat-tempat lain yang menggunakan sensor. Itulah fungsi dari ECU itu ya pemirsa ya. Ini saya menggunakan lampu kolong berwarna putih pemirsa. Jadi kesannya motor ini terlihat lebih apa ya, lebih keren gitulah ya. Nah, jadi pada saat kita berjalan lampunya tetap warna putih. Pada saat kita menarik tuas rem pemirsa, lampu ini akan berubah menjadi warna merah. Seperti ini contohnya ya. Gitu ya. Jadi menambah kesan motor ini lebih mewah gitu ya pemirsa ya. Nah, jadi kita akan hidupkan lampu depan ini ya, lampu laser merek Phoenix ini ya. Nah, ini lampunya kita hidupin. Nah, ini dengan lampu utama. Nah, inilah lampunya pemirsa, kan lumayan cukup terang ya kalau malam hari ya. Cukup membantu perjalanan kita. Saya menggunakan saklar yang berbodi seperti aluminium alloy ya. Nah, ini saklarnya stainless steel. Ini saklar dengan tipe momentari. Ini saklar momentari dilengkapi dengan LED warna putih ya, melingkar di sini. Yang ini untuk lampu senja, berikut dengan lampu kolong, dan yang ini untuk headlamp bawaan dari motor ya. Ini yang warna kuning ini untuk lampu kolongnya pemirsa. Nah, di sebelah sini untuk lampu sorot lasernya yang bagian atas. Nah, di sini yang bagian bawah. Nah, terus yang di sini ini ada lagi satu saklar stainless steel, ini momentari juga. Nah, ini untuk lampu dimnya. Coba tunjukin ke depan biar kelihatan dimnya. Nah, ini untuk lampu jauh dekatnya. Kita tinggal tekan aja tombol ini ya, begitu. Udah lampu dimnya udah kelihatan mainnya. Dan nah, di sini saya ada kasih logo High Beam. Ini logo High Beam ini saya cetak kemarin di tukang stiker. Berikut ini pun ada logo Honda. Jadi terkesan saklar ini menyatu dengan brand daripada sepeda motor ini. Saya buatkan juga logo burung Honda. Nah, di sini pun ada logo untuk lampu senja. Di sini ada low beam. Ini pun menggunakan bodi dari aluminium alloy. Ini untuk lampu kolong ada logo lampunya. Ini untuk lampu fog lamp ataupun lampu bumper gitu ya. Di sini saya pun menggunakan logo burung Honda. Untuk spakbor belakang Honda PCX 160 ini, nah dia kalau yang asli itu hanya di sini ya pemirsa ya, panjangnya. Jadi kalau dia panjangnya hanya di sini, begitu kita melintas di daerah ataupun di jalan yang becek ya, ini lumpur akan masuk semua ke engine atau ke mesin ya. Jadi sangat susah untuk membersihkannya. Nah, jadi saya ini saya mengambil satu inisiatif, ini saya sambung dengan bahan yang sama. Setelah saya sambung, saya model ya sedemikian rupa, jadi sangat rapi ini terlihat ya pemirsa ya. Ini saya menambahkan ataupun memasang besi crash bar namanya. Ini crash bar. Crash bar ini sekalian kegunaan pertama untuk menaruh lampu laser ini ya, dudukan lampu laser. Kedua, crash bar ini berguna pemirsa apabila motor kita itu mengalami oleng ataupun terjatuh ringan gitu ya. Crash bar ini dapat menahan bodi ini agar tidak terbentur langsung ya. Contohnya ini seperti ini. Ini ada lecet sedikit ini. Ini kemarin waktu saya melintas di Kutalim Baru menuju ke Sembahe ya. Itu ada masih sekitar 5 km jalan belum aspal, masih pengerasan. Keseimbangan saya kurang pas melalui jalan rusak tersebut. Jadi motor ini sempat oleng. Nah, untungnya ada crash bar ini pemirsa. Jadi crash bar inilah yang menahan ke batu ya, sehingga bodi motor saya aman. Nah, hanya lecet sedikit. Seandainya pada saat itu saya tidak pasang crash bar ini, maka mungkin bodi motor saya akan pecah pemirsa. Jadi crash bar ini
bukan hanya sekedar fantasi, tapi crash bar bermanfaat untuk melindungi motor kita dari benturan ringan ya. Nah, di bagian bagasi untuk Honda PCX 160 dia berkapasitas 30 liter. Inilah peralatan yang saya bawa. Ini tas kamera ya, segala macam. Nah, ini di sini saya juga sudah lengkapi holder untuk tempat menaruh HP saya ya di jalan. Di sini mikrofon saya ada tempat, di sini botol air minum. Di sini ada satu kelebihan, jika kita di tempat gelap pemirsa, di tengah hutan ataupun di mana, bagasi pada umumnya itu tidak memiliki lampu, tapi ini saya sentuh. Nah, ini semua saya kelilingi dengan lampu ya. Jadi ini saya menggunakan sensor sentuh ya pemirsa ya. Jadi saya jika udah mau matikan lampu ini, saya tinggal sentuh aja ini, mati. Nah, jika saya kepingin menghidupkan lagi, saya tinggal sentuh aja, hidup kembali. Ya, ini dari apalah inspirasi saya sendiri ya. Saya tidak ada meniru siapapun ya pemirsa ya. Ini saya berbagi. Ada tempat handphone lagi ya? Iya, ini ada tempat handphone di kanan dan di kiri. Jadi misalkan saya udah nggak mau pakai, saya tinggal sentuh. Saya mau hidupkan lagi lampunya, saya hidupkan. Terus berhubung ini motor vlog ini pun saya lengkapi dengan eksternal chargingnya pemirsa ya. Jadi di sini ada dua port, yang satu Type C, yang satu USB micro ya. Nah, di sini dia ada dua port juga, masih bisa lagi untuk satunya. Nah, jadi kalau kita mau mematikannya tinggal tekan aja ini. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke dashboard. Nah, di bagian dashboard depan ini pemirsa, dashboard depan pun kan cenderung gelap ya pemirsa ya. Gelap, jadi kita mau mencari barang ataupun apa agak susah pemirsa. Nah, mungkin pemirsa ngelihat di samping sini ada setitik lampu merah ya. Ini bukan hanya lampu variasi pemirsa ya. Ini lampu ini berguna, ini menandakan di mana sensor tersebut ada pemirsa. Jadi saya sentuh lampu ini, maka hiduplah dia lampu di dalam dashboard ini pemirsa ya. Jadi saya udah dengan mudah mencari barang yang ada di dalam. Nah, jika saya sudah tidak mau gunakan lagi, saya tinggal sentuh aja, maka dia akan kembali lagi hidup lampu titik merah ini. Nah, jadi lampu ini untuk memudahkan kita pada saat di tempat gelap. Kita kan nggak tahu nih di mana letak sensornya. Jadi kita ada ngelihat lampu merah, kita sentuh aja lampu merah ini. Nah, udah hidup deh. Mantap. Nah, oke. Jadi saya menggunakan saklar. Jadi pada siang hari jarang saya hidupkan itu ya pemirsa ya, sebab harga headlamp PCX 160 itu lumayan mahal pemirsa. Jadi saya takut chipnya itu cepat rusak. Jadi saya matikan kalau di siang hari ya. Brand ataupun merek yang tadinya saya sebutkan, yang saya gunakan di aksesoris motor ini 100% saya tidak di endorse. Itu hanya untuk rekomendasi pemirsa ya, sebab merek Phoenix tersebut itu harga, menurut saya harga tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murahan. Jadi makanya saya pilih brand tersebut gitu pemirsa. Jadi biar pemirsa itu bisa tahu brand yang saya gunakan dengan harga yang ya menengah-menengah gitulah pemirsa ya. Saya pun nggak mau membeli suatu barang yang harganya terlalu melangit. Saya pun nggak mau, saya rasa sayang itu uangnya ya. Sekali lagi saya mau bilang saya tidak di endorse oleh brand tersebut. Oke, semoga video tentang Honda PCX ini bermanfaat ya buat pemirsa ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.